الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk bisa membenahi diri dan kesempatan bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Kalau jamaah masih ingat pembahasan yang terakhir, itu terkait dengan mahabbah, itu kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya sama muslim saat dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, maka di situ ada peluang untuk beramal soleh. Dan sederhana, tapi hanya orang yang dikasih taufik mampu mengamalkannya, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya, dia juga mencintai untuk saudaranya sama muslim. Saat dikasih rezeki oleh Allah, baik yang sifatnya dunia atau akhirat, di situ ada peluang untuk beramal soleh, yaitu dalam bab kecintaan. Senang kita apabila saudara kita juga memiliki hal yang sama. Cuman itu saja. Bukan berarti rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada saudara kita sama muslim. Kalau kita memberikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada saudara kita sama muslim, itu namanya ithar. Dan ini juga amalan saleh yang lebih tinggi lagi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengedepankan saudaranya sama muslim sekalipun mereka sangat membutuhkan apa yang mereka berikan. Jadi kalau sekedar senang nikmat yang ada sama kita, kita senang saudara kita memiliki nikmat yang sama, itu amalan saleh. Kalau sampai nikmat tersebut kita berikan kepada saudara kita, namanya ithar. Jadi agama kita ini lengkap. Seluruh amalan hati itu ada namanya, seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada namanya. Dan hanya Islam ini yang bisa memberikan nama setiap perbuatan. Karena di dalam Islam ini menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa yang terkaya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Jadi di antara fungsi bahasa Arab itu adalah membuat orang cerdas. Makanya kita lihat saat ini banyak orang yang secara kemampuan fisik dia terbatas tapi mampu menghafal Quran itu banyak. Ya. Dan orang yang IQ-nya standar belajar agama tambah cerdas. Apalagi kalau orang sudah cerdas, belajar agama tambah cerdas. Tapi kalau belajar umum, kalau IQ-nya standar biasanya itu tidak naik-naik. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang beramal banyak sekali sehingga tidak ada alasan hari kiamat pahala saya kurang. Karena banyak sekali pahala, jangan sampai kita kehilangan pintu beramal soleh. Tinggal bagaimana kita mempelajari apa saja yang disebut dengan amalan soleh. Kemudian pada pagi ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, bab hubbur rasuli minal iman.
cinta kepada Rasulullah itu bagian daripada iman. Cinta, yang namanya cinta tentu itu amalan hati ya. Bukan amalan lisan dan amalan zahir, bukan. Amalan lisan itu hanya tanda daripada apa yang ada di dalam hati. Jadi cinta itu sepakat semua ahli bahasa dan ulama bahwa cinta itu adalah amalan hati. Dan kita juga mengatakan seperti itu. Cinta itu adalah amalan hati. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dia membawakan dua hadis. Satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Matan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia bawakan dua hadis padahal makna hadis ini sebenarnya sama. Tapi karena lafaz daripada hadis Anas bin Malik ada penambahan, maka dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala untuk menyempurnakan hadis Abu Hurairah. Dan belajar hadis itu mengajarkan kita memiliki sifat amanah ilmiah, yaitu merasa amanah, tidak mengurangi, tidak melebihi apa yang didengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat kita mendengar hadis kita kurangi, itu berdampaknya besar. Begitu pula saat kita mendengar hadis kemudian kita tambah, itu juga dampaknya besar. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang yang banyak. Karena hadis yang kita sampaikan akan dijadikan rujukan di dalam beramal oleh orang yang mendengar. Hadis Abu Hurairah lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sempurna. Kalau diartikan secara zahirnya tidak beriman. Kalau tidak beriman itu berarti lawannya kufur. Ya, tidak beriman. Menakutkan, tidak beriman. Salah seorang di antara kalian hatta akuna, sampai aku ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Ahabba, lebih dia cintai. Dari mana? Dari apa? Min walidihi wa waladihi, dari orang tuanya dan anaknya. Hadis ini sudah sering kita dengar, tapi bagaimana prakteknya nanti akan kita bahas. Pembahasan ulama rahimahullah taala terkait dengan praktek atau bagaimana peletakan hadis ini di dalam pengamalan sehari-harinya. Kemudian di hadis Anas bin Malik ternyata juga mendengar hadis yang sama. Tapi di awal hadis tidak ada kalimat sumpah dari Rasulullah. Langsung Anas bin Malik mendengar hadisnya, Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi." Sama, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari walidihi, orang tuanya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari semua manusia. Kita tahu di mana perbedaan lafaz hadisnya. Di hadis Abu Hurairah diawali oleh sumpah. Di hadis Anas bin Malik tidak ada sumpah di awal. Kemudian di hadis Abu Hurairah tidak ada wan nasi ajmain. Di hadis Anas bin Malik ada. Maka digabungkan karena lafaz intinya sama tapi saling melengkapi. Itu namanya jam'ut turuq atau jam'u asy-syawahid. Jadi dikumpulkan semua hadis Nabi kemudian baru disimpulkan. Karena kalau sekedar membaca satu hadis menarik kesimpulan itu nanti berbahaya. Maka dikumpulkan semua sehingga bagaimana maknanya semua sempurna, tidak ada yang bertentangan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua merasakan apa itu cinta. Ya. Sekalipun sampai detik ini para ulama itu tidak ada yang sepakat apa definisi cinta itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Atau tidak disepakati. Tapi semua yakin merasakan apa itu cinta. Sekarang pertanyaan kita, karena ini terkait mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit ingin
mencari bagaimana kita bisa membayangkan cinta itu sebenarnya apa. Kalau cinta itu tidak bisa definisikan, maka kita kembali membahas sesuatu yang mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang cinta. Kalau cinta itu tidak bisa definisikan apa itu cinta, maka sungguhnya para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan penyebab cinta itu banyak. Penyebab cinta itu banyak. Cinta itu kalau bahasa kita, bahasa sederhana, ya senang. Ya, senang dengan sesuatu. Kita senang dengan sesuatu. Itu apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Ada orang yang senang dengan sesuatu karena suaranya. Secara fisik si fulan itu biasa saja. Ya, kita tidak terlalu senang sama dia karena banyak orang lebih tampan, lebih ganteng dari dia, itu banyak. Jadi dia biasa saja. Tapi saat dia baca Quran, kita senang sama dia. Ini namanya kita senang sama seorang karena suara. Jadi ada yang membuat kesenangan itu muncul karena suara, sehingga senang kita dengan si fulan bukan karena fisiknya, bukan karena kekayaannya, dan bukan karena akhlaknya, tapi karena suaranya. Ada. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan kita sepakati semua. Kemudian kita senang dengan seorang itu karena fisiknya, karena dia ganteng, tampan, senang kita melihat dia. Ya, yang namanya manusia itu senang melihat orang tampan, gagah, senang melihat. Jadi ada connect ke hatinya, itu senang dia memandang. Tapi secara akhlak orang itu hancur, tidak menarik akhlaknya. Baca Quran, innalillah, ya bacaannya tidak menarik sama sekali. Tapi melihat wajahnya senang. Jadi ada ketenangan di dalam hati melihat wajahnya, karena orangnya ganteng. Kemudian ada orang yang dia suaranya tidak bagus, kemudian juga tidak tampan, tapi senang kita sama dia, cinta sama dia karena akhlaknya. Melihat dia itu senang. Padahal secara jabatan dia tidak punya jabatan, kekayaan juga tidak, ketampanan juga biasa, standar, bacaan Quran juga standar. Tapi karena akhlaknya kita senang sama dia. Ada orang yang itu semua tidak ada sama dia, senang kita saat berdekat dengan dia. Kenapa? Karena dia sering pakai minyak wangi misalkan, senang dia minyak wangi. Jadi karena aromanya. Nah, kecintaan ini semua, kecintaan ini, penyebab kecintaan ini semua ada dan pernah kita alami. Tapi terkadang kita tidak sadar saat itu kenapa kita senang sama si fulan. Sama seperti sifat malu. Kenapa kita malu? Terkadang kita tidak tahu kenapa saya malu. Tapi malu itu ada. Begitu juga kecintaan. Dan alhamdulillah kecintaan ini adalah salah satu nikmat terbesar di antara sekian nikmat terbesar Allah berikan kepada manusia, cinta. Dengan cinta inilah kita bisa merasakan keindahan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut kecintaan dalam kehidupan kita, maka tidak ada kenikmatan, itu tidak ada. Coba kita mau makan apa, tidak senang dengan makanan. Kemudian ingin mencintai seorang, tidak Allah tumbuhkan rasa cinta. Susah untuk bermuamalah dengan orang lain. Maka salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita mahabbah. Kalau kecintaan ini semua penyebabnya ada, kita temukan, kita mencintai sesuatu karena ini dan itu. Maka sekarang kita tanya, kita ini cinta kepada harta karena apanya? Sekarang kita cinta kepada uang, cinta apa tidak perlu ditanya kayaknya. Semua kita senang. Karena kata Umar radhiyallahu anhu, ya Allah, karena engkau telah membuat kami senang sama harta, maka buat kami ini mampu untuk mengelola harta itu sesuai dengan keridhaan. Tapi Umar tidak mengingkari atau meminta kepada Allah supaya dia membenci harta, tidak. Karena memang tabiatnya seperti itu. Kita ini senang sama uang, semua tanpa terkecuali. Pertanyaannya, kenapa kita senang sama uang? Itu pertanyaannya. Kan tadi penyebabnya sudah disebutkan. Ada karena suaranya, ada karena aromanya, ada karena
fisiknya, ada karena yang lain akhlaknya. Sekarang uang ini, kenapa kita senang sama uang? Karena fisiknya apa karena gambarnya ada gambar ini? Karena nilai, manfaat, karena manfaatnya. Kalau per detik ini ternyata uang yang kita pegang ini ternyata tidak berlaku, senang enggak? Enggak, kita buang. Karena itu kertas, tidak ada nilainya. Jadi karena manfaatnya. Juga seorang itu kita senang sama dia karena manfaatnya. Apa manfaatnya sama kita? Di sini Rasulullah menyebutkan 3 kelompok. 1, orang tua. 2, anak. 3, orang lain. Disebutkan orang tua. Kenapa kita harus cinta sama orang tua? Karena orang tua kita punya jasa sama kita. Apakah kita akan mengatakan saya senang orang tua saya karena paling tampan? Tidak. Ya, ada orang tuanya biasa saja, tapi dia lebih senang orang tuanya daripada tetangganya, sekalipun lebih tampan tetangganya. Kenapa? Karena orang tuanya punya jasa sama dia, bermanfaat sama dia. Kenapa kita senang sama ibu kita? Apa jasanya? Apa karena ibu kita cantik atau suaranya ngaji merdu? Tidak. Atau karena akhlaknya yang mulia? Belum tentu. Tapi karena dia bermanfaat untuk kita. Sekarang anak. Kenapa kita harus cinta sama anak kita? Apa manfaat anak? Kalau orang tua kan itu wajar. 1, kalau ibu melahirkan kita semua, kemudian kalau bapak ngasih nafkah, memelihara kita, kemudian mendidik kita, ngasih apa yang kita butuhkan. Sekarang anak yang masih kecil, apa manfaatnya untuk orang tua? Bisa ngasih harta? Enggak. Bisa bantu kita? Enggak. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Yang punya anak? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Namanya buah hati. Menghibur itu anak. Ya. Kita yang sudah tua, yang punya anak, dikarunia anak, coba kalau lagi capek kemudian lihat anak lagi lucu-lucunya, terhibur enggak? Terhibur. Tapi kalau kita lagi capek lihat anak yang sudah dewasa, kurang. Anak kalau sudah dewasa enggak terlalu menghibur. Iya. Benar. Makanya Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang ibu-ibu, jadi sekelompok ibu-ibu datang kepada Rasulullah protes. Ya Rasulullah, ini kenapa cuma kaum laki-laki yang ngaji? Sampai ibu-ibunya seperti itu. Kenapa cuma kaum laki-laki yang diajar? Apakah cuma mereka yang masuk surga? Maka kami minta ya Rasulullah, sebagaimana kau berikan kajian khusus kepada kaum laki-laki, berikan kami kajian majelis khusus untuk ibu-ibu. Diprotes ibu-ibu ini. Kata Nabi, ya udah kalian buat waktu, disepakati di mana tempatnya, nanti saya datang. Akhirnya ibu-ibu ini kumpul, khusus ibu-ibu. Mereka mensyaratkan tidak boleh ada bapak-bapak. Jadi mereka iri karena selama ini yang diajar oleh Nabi bapak-bapak terus. Ibu-ibunya tidak ada. Mereka buat kajian khusus untuk ibu-ibu. Tidak boleh ada bapak-bapak yang hadir. Baik, kata Nabi. Cari waktu, nanti saya datang. Mereka sepakati, Rasulullah datang. Di antara yang disampaikan ya terkait dengan ibu-ibu. Apa kata Rasulullah di antara yang disampaikan? Kalau ada di antara kalian, kata Rasulullah, wahai ibu-ibu, yang anaknya diwafatkan oleh Allah, 3 orang, masih kecil-kecil, belum balik, maka 3 orang ini akan menghalangi ibu itu masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ada ibu yang tanya, gimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Tidak sampai 3 yang wafat, cuma 2. Kata Rasulullah, 2 juga seperti itu. Kalau ada seorang ibu di antara kalian, anaknya belum balik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, belum balik, meninggal dunia, maka 2 anak ini akan menghalangi seorang ibu masuk ke dalam neraka. Dibangga mereka senang. Cuma di situ disyaratkan oleh lam yablugil huntha, yaitu anak belum balik. Ini para ulama rahimahullah taala itu membahas kalimat itu.
kenapa Rasulullah itu membatasi anak yang belum balik. Akhirnya ditelusuri, dibahas oleh para ulama, ternyata ditemukanlah, disimpulkan bahwa kenapa disyaratkan seorang ibu yang anaknya meninggal 2 atau 3 sebelum balik akan menghalangi ibu itu masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak bebas orang yang sudah dewasa juga? Ternyata ditemukan anak yang belum balik itu keterpautan hati seorang ibu itu masih besar. Ya, kesenangan dan kecintaan sama anak yang masih kecil itu masih besar. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, apalagi sudah tua, itu sudah redup. Sudah tidak ada lagi, bahkan hampir habis. Ya, hampir habis. Nah, begitulah manfaat seorang anak saat dia masih kecil. Mungkin secara fisik itu tidak kelihatan apa manfaatnya, tapi secara maknawiyat itu ada besar. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kita yang sudah punya anak tentu akan merasakan betapa bahagia dan bangganya saat kita lagi capek melihat anak kita yang kecil menyambut kita, lucu-lucunya lari-lari ke pintu. Kita lagi capek, hilang capeknya di pintu. Tapi kalau kita masuk rumah lagi capek, ketemu anak kita yang sudah jenggotan, itu kurang. Betul kurang. Bahkan marah adanya. Minggirin bapak lagi capek, tidak tahu capek. Tapi kalau yang kecil nyambut kita, itu berubah, beda rasanya. Senang kita disambut sama anak kecil, hilang capek kita. Begitu yang sudah tua yang jenggotan nyambut, itu malah tambah penat kita, tambah capek. Suruh minggir mereka. Nah, itu fitrah. Itu fitrah manusia. Jadi kalau kita tanya apa manfaat anak yang masih kecil untuk orang tuanya, tidak ketemu. Tapi ternyata fitrahnya itu ada, yaitu maknawiyat. Ya, secara makna buah hati. Maka dia disebut buah hati. Kalau sudah besar bukan buah hati kan? Sudah besar bukan buah hati lagi. Itu masih kecil masih buah hati. Nah, kalau dia sudah besar, apa manfaat sama orang tua? Kelihatan. Bisa bantu, bisa pijit, mungkin bisa ngasih duit, ya, bisa bantu ekonomi kalau sudah besar. Tapi masih kecil ini orang bertanya-tanya apa sih manfaat? Kenapa kita harus senang sama anak kita? Apalagi seorang ibu yang melahirkan antara mati dan hidup. Kok begitu lahir senang sekali dia sama bayinya. Ya, kalau sudah besar kurang. Nah, itulah tadi yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan kalimat tidak beriman tidak sempurna. Tidak secara umum ya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa harus orang tua? Orang tua jasanya itu apa sama kita? Cuma ngasih nafkah, mungkin ngasih tempat tinggal, yang memberikan arahan. Kemudian ngasih makan. Kalau Rasulullah itu jauh lebih daripada orang tua kita. Rasulullah itu perhatiannya sama kita itu jauh lebih perhatian daripada orang tua kita terhadap kita. Orang tua kita banyak orang yang tidak terlalu perhatian sama anaknya. Ya, anaknya mau sholat, mau tidak, mau rusak atau tidak, dibiarkan begitu saja. Tapi kalau Nabi tidak. Sampai Rasulullah mengatakan, perumpamaan saya dengan kalian itu ibarat seseorang yang menyalakan api di waktu malam yang gelap di tanah lapang. Itu perumpamaan saya dengan kalian seperti seseorang yang berada di tengah malam, kemudian dia menyalakan api di tanah lapang. Begitu api itu nyala, datanglah hasyarat, ya, binatang-binatang kecil seperti laron pada berkumpul di situ. Posisinya saya seperti orang yang menyalakan api. Binatang-binatang kecil itu ibarat kalian. Binatang-binatang kecil melihat cahaya, melihat sesuatu yang terang, dikira cahaya, pada mau terjun. Kemudian saya mengatakan, kalian jangan terjun. Itu api yang akan membakar kalian. Tapi kata Nabi, ada yang loncat lewat atas, akhirnya nyebur, dikirain cahaya, ternyata akhirnya kebakar. Ada yang dari belakang, dari bawah loncat ke api itu karena dikirain cahaya, akhirnya terbakar. Begitulah kalian, kata Nabi. Saya bilang ini jangan membahayakan, nanti kalian dibakar oleh Allah. Tapi tetap aja kalian, ada yang loncat di sini, ada yang nabrak ini, ada yang nabrak itu. Kata Nabi ini haram. Oh enggak, kata kalian, ditabrak. Lakukan ini, kalian tidak mau, akhirnya loncat ke api neraka. Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Nabi sama kita itu melebihi orang tua kita terhadap kita. Kemudian manfaat anak juga sama.
Kita ini kalau melihat anak kita ini nyaman dan tenangnya hati seperti apa, kita tidak bisa membayangkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menakdirkan kita ini hidup di suatu zaman di mana kita tidak bisa lagi melihat ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulia wibawanya Rasulullah kita tidak bisa melihat lagi. Maka kata ulama rahimahullah, kita yang ditakdirkan tidak bisa melihat Rasulullah, jangan sampai diharamkan bisa bertemu Rasulullah pada hari kiamat. Di dunia sudah tidak bisa melihat, hari kiamat juga tidak bisa melihat. Karena melihat bertemu sama Rasulullah itu sebuah kemuliaan. Sekedar melihat, apalagi sampai kita bisa sholat di belakangnya, makan bareng bersama Nabi SAW. Makanya wafat Nabi itu musibah terbesar. Bukan kepada sekedar pada para sahabat, tapi kepada umat Islam secara umum. Apalagi mereka yang belum sempat melihat Rasulullah, itu musibah besar. Musibah besar kalau sampai seseorang tidak bisa melihat Rasulullah. Kenapa? Karena bertemu Rasulullah itu adalah sebuah keutamaan yang kita bisa melihat makhluk yang namanya manusia. Tidak pernah kita melihat orang yang kedua lebih tampan, lebih gagah, lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak cinta sama Nabi, itu tidak ada alasan. Mungkin kalau kita kan masih bertanya-tanya, gimana sih memunculkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Tapi para sahabat mengatakan, orang yang melihat Nabi tidak ada alasan untuk tidak mencintai dia. Jangankan mereka sahabat, musuh sekalipun melihat Nabi itu langsung terpana melihat Rasulullah. Sahabat mengatakan seperti ini, man ra'ahu ba'idan haba. Siapa yang melihat Nabi dari kejauhan dia akan segan. Nabi dari kejauhan itu disegani. Wa man ra'ahu qariban ahabbahu. Kalau dia melihat Nabi jarak dekat, dia akan cinta sama Rasulullah. Dari kejauhan dia segan, kalau semakin merapat dia akan semakin cinta. Kalau semakin lama bersama Nabi, semakin senang, semakin cinta. Biasa kita kalau berteman, kalau awal senang, lama-kelamaan saling kelihatan itu bobroknya. Si A sudah kelihatan. Lama-kelamaan hilang kecintaan itu. Yang ada adalah kebencian, hasad. Tapi Nabi tidak. Kenapa? Karena keindahan akhlaknya tidak dibungkus dengan kepalsuan. Kalau kita biasa di awal ketemu bagus, baik, ramah, senyum, ya, enak. Lama-kelamaan berjalan waktu tidak sanggup kita untuk menjaga kepalsuan. Namanya juga palsu, ya, sandiwara. Maka yang asli-asli itulah yang akan bertahan lama. Yang palsu-palsu itu akan yadhhab, seperti busa. Dia akan pergi ditelan waktu. Tapi yang asli akan berjalan bersama kita sampai kapanpun. Nabi SAW, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan kita mencintai Nabi sangat besar. Satu, apabila tadi kita mengatakan kita senang dengan seorang karena bacaan Qur'annya, bagaimana kita meyakini selama ini? Apakah kita yakin ada orang yang paling bagus bacaan Qur'annya melebihi Nabi? Tidak ada. Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah sholat di belakang seseorang yang dimana bacaan Qur'annya melebihi indahnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah bacaannya indah luar biasa, tidak bisa disamakan dengan orang lain. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu termasuk orang yang dikasih apa? Seruling daun. Saking indahnya suara dia. Tapi kata Bara ibnu Azib, itu tidak bisa mengalahkan indahnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suaranya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa senang sama si fulan karena ketampanannya, maka tidak ada orang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak kita membayangkan Nabi, membayangkan wajah? Kalau kita laki-laki masih wajar ya. Tapi kalau perempuan membayangkan Rasulullah ketampanannya, boleh tidak? Perempuan muslimah membayangkan ketampanan Nabi, apa hukumnya? Kalau tidak bisa jawab, apa hukumnya seorang perempuan muslimah membayangkan ketampanan tetangganya? Apa hukumnya? Tidak boleh, haram. Ya, jangan dibayangkan, sekalipun sekedar dibayangkan itu tidak boleh. Sekarang apa hukumnya membayangkan ketampanan Rasulullah?
perempuan muslimah membayangkan ketampanan nabinya. Dianjurkan. Kenapa mereka para sahabat cerita tentang ketampanan Nabi? Supaya umatnya laki-laki perempuan membayangkan ketampanan wajah Rasulnya. Senang tak kita Rasul kita tampan? Senang, bangga. Rasul kita ini orang mulia akhlaknya, orang yang tampan, orang yang wangi. Senang kita. Makanya diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, agar kita yang tidak sempat melihat Nabi SAW itu bisa apa? Bisa selalu membayangkan, sehingga ada kerinduan untuk berjumpa Nabi. Kalau orang sudah rindu dengan Nabi, diajak untuk belajar sunnahnya, senang dia, karena sudah cinta. Fisik Nabi itu diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan diceritakan kepada tabi'in, laki-laki perempuan semua membayangkan rindu ingin ketemu Nabi SAW. Mana tampan Nabi sama Nabi Yusuf alaihissalam? Yang kita tahu selama ini Nabi Yusuf orang yang paling tampan. Sekarang Nabi Yusuf dengan Nabi kita, mana yang lebih tampan? Ayo, mana yang lebih tampan, Nabi kita apa Nabi Yusuf? Ini yakin tak dengan ketampanan Rasulullah? Nabi kita lebih tampan. Kata Rasulullah, Nabi Yusuf itu dikasih setengah ketampanan, nisfun itu setengah, nisfal husni. Nabi Yusuf dikasih setengah ketampanan oleh Allah. Nabi Yusuf dikasih setengah ketampanan. Kata para ulama, yang dikasih 100% siapa? Nabi SAW. Sampai Nabi ini disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, Rasulullah itu diciptakan oleh Allah seakan-akan dia pesan, sesuai pesanan. Seakan-akan sesuai pesanan. Ka'annaka khuliqta, seakan-akan kamu diciptakan sebagaimana kama turidu kama tasya'u, sebagaimana yang kamu inginkan. Ada di antara kita yang bisa pesan sama Allah, ya Allah kalau kamu ciptakan saya nanti seperti ini, hidung saya seperti ini, postur tubuh saya seperti warna. Tidak ada. Nabi SAW seakan-akan dia pesan sebelum diciptakan, seakan-akan, bukan karena Nabi pesan, bukan, seakan-akan. Saking apa? Saking tampannya Rasulullah. Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, setengah ketampanan yang Allah berikan kepada Yusuf membuat apa? Membuat istri raja itu tergoda. Tapi pernah kita menemukan satu riwayat yang sahih, seorang perempuan menggoda Rasulullah untuk berbuat maksiat? Tidak ada. Tidak kita temukan dalam riwayat yang sahih, bahkan yang lemah sekalipun. Itu ada seorang perempuan saat melihat ketampanan Rasulullah, kemudian dia menggoda Rasulullah untuk berbuat maksiat. Tidak ada. Nabi Yusuf hanya dikasih setengah ketampanan, itu ada yang menggoda dia. Apa rahasianya? Rahasianya kata ulama rahimahullah ta'ala, Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketampanan yang biasa, tampan seperti laki-laki biasa, tapi dia lebih tampan. Kalau Nabi SAW tidak. Nabi diberikan ketampanan dibungkus dengan kewibawaan, sehingga tampannya Nabi tidak ada yang terlintas di benak seorang perempuan untuk apa? Menggoda dia berbuat maksiat. Karena begitu Nabi tampan juga wibawa. Jadi ketampanan dibungkus kewibawaan. Karena ada itu laki-laki, dia itu tampan, wibawa kelihatan. Ada tampan tapi agak bikin orang syahwatnya naik. Nah ini kan ada seperti itu. Kalau Nabi tidak, tampan, wibawa. Sehingga kalau alasan seseorang kenapa kita harus lebih cinta Nabi daripada orang tua kita, daripada anak kita, sangat beralasan. Sangat beralasan. Dengan alasan yang sederhana aja sudah masuk. Apalagi kita bicara masalah manfaat. Manfaat Rasulullah terhadap kita lebih besar daripada manfaat orang tua kita. Manfaat Rasulullah terhadap kita lebih besar daripada manfaat anak kita terhadap kita. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, kemudian anaknya, sampai semua manusia. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka
mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam bab makanan. Coba bayangkan. Kita senang dengan seorang karena senang sama seorang, mengikuti selera makannya susah. Dia senang misalkan makanan tertentu, kita senang makanan tertentu, tidak bisa kita ikutkan karena hanya berdasarkan kita senang sama si fulan. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum sampai mereka dalam bab makanan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, pernah kami diundang makan oleh seorang al-jazzar, tukang daging atau penjual daging, diundang Rasulullah dan beberapa sahabat untuk makan. Ini salah satu sunnah Nabi SAW, ngundang makan. Ya, ini sunnah. Kalau sekarang diundang makan biasanya acara apa? Harus ada acara baru ada undangan. Kalau para sahabat enggak. Kalau para sahabat melihat, oh ini Rasulullah lapar, udah buat makanan, diundang makan. Ad-da'wah ila ta'am, salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak harus nunggu ada acara walimahan, khitanan, tasyakur, tidak. Udah dakwah saja. Itu Nabi diundang karena kelihatan dia lapar, diundang, kemudian makan bareng, makan satu nampan. Nah, ini juga sunnah ya, makan satu nampan. Jamaah sekalian yang pernah umroh, pernah lihat orang Arab makan satu piring enggak ya? Rata-rata semua satu nampan. Itu para sahabat dulu makan satu nampan. Bahkan Rasulullah di keluarganya makan satu nampan di situ istrinya, di situ anaknya, ya anak tirinya makan bareng. Kalau kita enggak, biasa untuk bapak, untuk ibu, untuk makan sendiri-sendiri. Kalau bisa kita makan bareng, beli satu nampan, makan bareng sama istri sama anak, bareng di situ. Kata Anas bin Malik, begitu kami diajak makan, maka saya perhatikan itu makanan apa kesukaan Nabi di nampan itu. Ternyata Nabi senang apa? Ad-duba ya. Duba itu labu yang warnanya kuning. Kesenangan Nabi. Nabi senang makan duba itu. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya kumpulin duba itu. Kalau saya dapatkan, nanti saya lempar ke hadapan Nabi, dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai makan, kata Anas bin Malik, semenjak itu saya senang makan duba. Semenjak itu dia senang makan duba karena Rasulullah senang makan duba. Itu di dalam bab makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat cincin terbuat dari emas. Kemudian semua para sahabat itu buat cincin semua. Subhanallah. Karena mengikuti Nabi. Akhirnya datang Jibril, ternyata cincin emas diharamkan untuk dipakai untuk kaum laki-laki. Akhirnya dibuang oleh Nabi. Semua para sahabat membuang cincinnya. Kalau kita bertanya, kemana sekarang, siapa yang ngambil? Tidak ada lagi, dibuang sudah. Namanya sudah dibuang. Dibuang sama mereka karena Rasulullah buang, dibuang semua sama para sahabat. Tidak ada yang ngambil lagi cincinnya. Itu kecintaan mereka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubaib ketika ditangkap sama bangsa Quraisy dan diputuskan untuk disembelih karena dia yang membunuh pembesar bangsa Quraisy di perang Badar, akhirnya dia ketangkap sebelum pembebasan kota Mekah. Kemudian dijual ke satu suku, di mana suku ini, kepala suku ini, bapak mereka atau dedengkot mereka dibunuh oleh Hubaib. Akhirnya kesempatan bagi mereka ini. Nah, ini Hubaib sudah ada di tangan kita. Mau dibalas dendam apa? Dia yang membunuh kepala suku kita di waktu di perang Badar. Akhirnya mereka sepakat kita sembelih dia. Akhirnya diputuskan untuk disembelih. Sebelum dia disembelih dikasih tawaran. Kata bangsa Quraisy, Hubaib, mau enggak kamu ditukar? Kami lepas Muhammad ke sini. Kami sembelih. Apa kata dia? Demi Allah, jangankan ditukar, mau disembelih. Andaikan saya ini bersama anak saya di rumah, bersantai-santai, kemudian bersenang-senang, kemudian saya dengar Muhammad tertusuk duri di tempatnya, saya tidak akan ridho. Hilang kesenangan saya sama anak saya. Hanya mendengar Muhammad ketusuk duri, jangankan mau ditukar untuk disembelih. Silahkan saya yang disembelih. Disembelih beliau. Para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin kita mendengar cerita para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka lebih cinta Rasul daripada yang lainnya. Ya, sulit untuk kita terima. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah. Andaikan mungkin kita melihat Rasulullah,
mungkin kita akan merasakan kecintaan yang sama. Maka karena kita yang ditakdirkan oleh Allah, ya apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita, maka tidak ada jalan yang buntu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mempelajari sunnahnya, supaya apa, kita bisa membayangkan bagaimana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan muslimah membayangkan ketampanan nabinya dianjurkan di dalam agama. Kenapa Ustaz tidak difoto saja, diabadikan fotonya? Wah, ini repot. Kalau foto diabadikan, tahu rahasianya apa? Menghilangkan kerinduan. Ya, menghilangkan kerinduan. Maka kata ulama rahimahullah, kenapa Rasulullah tidak diabadikan? Agar umat yang tidak melihat senantiasa rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Sekarang bagaimana aplikasi dan praktek ini di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya disebabkan karena kecintaan kita kepada orang tua kita atau kepada anak kita, maka saat itu kita dikatakan lebih cinta orang tua dan anak kita daripada Rasulullah dalam bab itu. Contoh misalkan jenggot. Kita yakin semua Rasulullah berjenggot. Kita tidak bicara hukum. Kita semua yang potong jenggot, yang tidak berjenggot, yang berjenggot, semua sepakat bahwa Rasulullah berjenggot. Ya, Rasulullah itu ada lihiyahnya, ada jenggotnya. Sekarang ada seorang suami dilihat kalau dia berjenggot, istrinya tidak senang. Ya tidak? Ada kan? Ada. Ya, sekalipun ada mungkin dirapiin atau dipotong setengah, jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang. Ada. Nah, saat seperti ini, ya udah tinggal dilihat. Kalau dia lebih cinta Rasulullah, maka akan dia biarkan suami istrinya tidak senang. Ini tidak bicara hukum ya. Kita tidak bicara hukum. Kalau dia lebih senang istrinya, maka dia potong jenggotnya. Kalau dia potong jenggotnya, berarti saat itu dia lebih senang istrinya, lebih cinta kepada istrinya daripada Rasulullah dalam bab jenggot saja. Dalam bab jenggot. Nah, saat dia potong jenggotnya, apakah dia keluar dari agama? Tidak. Ya, dia tidak keluar. Tapi apakah dia dosa? Kembali kepada dua pendapat ulama. Bagaimanapun, pendapat manapun yang kita ambil, tetap kita harus jujur bahwa semua umat Islam tidak sepakat jenggot itu wajib. Madhab, ya, ada sebagian ulama melihat itu sunnah, sebagian melihatnya itu wajib, sebagian melihatnya wajib. Kalau antum apa melihatnya? Wajib apa sunnah? Hah? Ya mungkin sama juga berselisih. Ada yang melihatnya wajib, ada yang melihatnya sunnah. Tapi memang jamaah sekalian, ini jenggot ini ternyata di sisi lain satu dia hias bagi seorang laki-laki, hiasan. Yang kedua ternyata itu ada manfaatnya. Sekarang ditemukan salah satu dokter di Malaysia, ternyata di ujung jenggot ini ada enzim. Ya, enzim katanya. Allahu a'lam benar apa enggak, di ujungnya itu ada enzim. Jadi kalau perempuan yang kurang lancar haidnya, dia mut ujung jenggot suaminya itu lancar haid, katanya seperti itu. Ya. Tapi disyaratkan jenggot yang tidak pernah dipotong. Kalau sudah dipotong gimana? Katanya tidak ada enzimnya karena terbawa sama ujung yang pertama kali di. Allahu a'lam, ini seorang dokter penemuan. Saya tidak mengatakan dari Nabi, tapi penemuan. Ya, benar atau tidaknya itu penemuan manusia. Ya, kita tidak bisa percaya 100%. Ya, bisa juga percaya karena dia seorang dokter. Kalau memang kemudian orang yang sakit perut, katanya dimut ujung jenggotnya. Nah, ini salah satu contoh sunnah Nabi SAW. Kemudian kita ambil lagi contoh seseorang, dia karena senang sama istrinya mungkin ada seorang muslim ditakdirkan oleh Allah nikah sama perempuan Nasrani, yang perempuan ini perempuan yang menjaga ifahnya, kesuciannya, tapi di agama Nasrani. Apa hukumnya seorang muslim nikah sama perempuan Nasrani, ahli kitab atau ahli kitab? Jadi bolehkan dalam Al-Quran, tapi syaratnya
Di antaranya apa? Perempuan yang menjaga kehormatannya, bukan perempuan yang bebas, bukan. Perempuan yang menjaga kehormatannya. Dibolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan seperti itu. Kalau Allah takdirkan ada seperti itu, seorang muslim nikah sama perempuan ahli kitab, kemudian karena dia senang sama istrinya mengatakan, tolong kalau bulan Ramadan kamu ndak usah puasa, ya. Kenapa? Karena saya ini kepingin makan bareng sama kamu, makan siang, ya misalkan. Nah, karena dia senang sama istrinya, cinta sama istrinya, akhirnya dia tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia saat itu dikatakan lebih cinta Rasul daripada istrinya? Tidak. Suami seperti ini yang meninggalkan puasa Ramadan karena permintaan istrinya yang ahli kitab untuk tidak puasa, akhirnya dia ikutin, maka hadis ini mengatakan dia lebih cinta istrinya daripada Rasulullah dalam bab ini. Sekarang apakah dia keluar dari agama? Tidak. Kenapa? Karena puasa itu tidak mengeluarkan seorang dari agama. Dia dosa besar. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kami tidak menemukan riwayat bahwa orang yang meninggalkan puasa baik sengaja atau tidak itu keluar dari agama. Tidak ada asarnya. Yang diperselisihkan itu sholat sama zakat. Yaitu sholat sama zakat. Kalau puasa tidak. Tapi kata Imam Az-Zuhri, cuman dikhawatirkan. Ini di dalam bab kewajiban. Kemudian kalau dalam bab kekufuran atau kesyirikan, contoh misalkan ini suami istri yang sama tadi, kita contohkan, dia mengajak suaminya untuk sekali-kali gantian, sebagaimana mungkin sekali-kali dia ikut sholat hari raya, ya. Kemudian diajak juga suaminya itu ikut beribadah ke ibadah dia. Karena suaminya senang sama istrinya, cinta sama istrinya, akhirnya dia ikuti. Toleransi sama istrinya, beda agama, ikut dia beribadah. Nah, orang seperti ini saat dia mengikuti istrinya, ikut beribadah ibadah istrinya, dia saat itu disebut orang yang lebih cinta orang lain daripada Rasulullah. Tapi dia keluar dari agama. Kenapa? Karena di dalam bab masalah tauhid dan kesyirikan. Maka disimpulkan oleh para ulama rahimahullah taala bahwa apabila kita meninggalkan sesuatu karena cinta orang tua atau karena cinta anak atau orang lain, yang dimana sesuatu sifatnya sunnah, maka kita lebih cinta orang lain daripada Rasulullah, tapi kita tidak berdosa karena sifatnya sunnah. Kalau yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang wajib, maka kita berdosa tapi tidak keluar dari agama. Kenapa? Karena tidak kekufuran dan kesyirikan. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang sampai membuat kita keluar dari agama, maka pada saat itu kita disebutkan oleh para ulama rahimahullah, kita lebih cinta orang lain, baik itu orang tua atau anak, di dalam bab kekufuran, dan kita keluar dari agama. Maka para ulama rahimahullah taala di dalam menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah, kemudian dia dahulukan kecintaannya terhadap orang lain, itu tergantung zat perbuatan yang dia langgar. Kalau yang sunnah dia tidak dosa, kalau yang wajib dia dosa, pertama sama kedua tidak keluar dari agama. Kalau dalam bab tauhid maka dia keluar dari agama. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna salah seorang di antara kalian imannya sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan semua orang lain. Rasulullah lebih dia cintai daripada mereka semua. Ini sesuai dengan perbuatan yang dia tinggalkan. Kemudian di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita samakan judul ini dengan judul sebelumnya terkait dengan kecintaan, maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan satu poin bahwa kalau kecintaan terhadap sama muslim secara umum itu bagian daripada iman,
maka tentu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih afdal, itu bagian daripada iman. Bab yang setelahnya itu babu halawatil iman. Nikmatnya iman. Bab kelezatan beriman. Setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membahas, menyajikan kepada kita iman secara lisan, amalan hati sama amalan zahir, maka beliau membuatkan satu judul bahwa iman itu ada kelezatannya. Nah, kelezatan iman ini yang Allah berikan kepada masing-masing itu beda-beda, tergantung seberapa besar usaha dia serius mempelajari agama ini. Karena kalau seorang kurang serius mempelajari agama ini, jangankan akan merasakan nikmatnya, ya, bahkan agama ini akan menjadi beban. Tapi kalau seorang serius mempelajari agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan halawatul iman, nikmatnya iman. Sebagaimana makanan itu akan terasa lezat oleh lisan kita saat kapan? Saat kita sehat. Tapi kalau saat kita sakit, dia tidak akan bisa terasa lezat. Begitu juga iman. Iman ini yang merasakan apa? Hati. Kalau makanan itu lisan, kalau iman itu hati. Hati yang merasakan kelezatannya, bukan lisan. Kalau seseorang lagi sakit, ya kita semua tidak bisa menikmati lezatnya makanan. Orang yang hatinya penuh dengan dosa, kotoran dosa, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman. Jadi bukan imannya yang masalah, bukan masalah ibadahnya yang bermasalah, tapi kitanya yang kurang meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan, yang kita amalkan. Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, saya memperbaiki solat saya, berusaha memperbaiki solat itu selama 20 tahun. 20 tahun dia berusaha memperbaiki solatnya terus. Kenapa? Karena dia mencari. Ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa ini perbuatan solat mencegah kemungkaran, al-fahsya wal munkar. Kemudian ada kelezatan di dalamnya. Sampai Nabi mengatakan kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, berikan kami ketenangan dengan mengumandangkan adzan. Kita solat. Di dalam hadis yang lain disebutkan Nabi kalau ditimpa perkara besar, fazia ila shalah. Nabi segera melaksanakan solat. Kita kalau punya masalah besar, bisa tidur tidak bisa tidur. Kemudian tidak bisa tenang. Nabi kalau mendapatkan hal yang sama, ada perkara yang membuat hatinya tidak tenang, maka Rasulullah langsung segera solat. Kalau kita kan tidak, ya, baring terus kesana kemari nyari. Nabi solat. Karena di situ ketenangan. Cuman kita saat punya masalah kemudian sholat, kok tidak tenang-tenang. Nah ini yang masalah di sini. Ini kan yang seharusnya kita cari. Kenapa Rasulullah itu bisa merasakan lezatnya sholat? Ada orang yang kepingin cepat selesai sholat. Bahkan ada makmum itu pesan sama imamnya supaya bacaan pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Ya, dipesan. Ya. Ini imam dipesan. Kenapa tidak sanggup untuk sholat berlama-lama? Kemudian ada orang yang ketika dia belum sholat, misalkan sudah masuk waktu sholat, dia belum sholat, itu dia merasa terganggu. Itu belum tentu itu tanda kalau dia bisa merasakan lezatnya sholat. Kan terkadang kita gitu, kalau belum sholat misalkan kayak ada mengganjal. Begitu sholat puas. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka saat sholat kepingin tidak keluar dari sholat. Jadi mereka itu lega ketika sholat. Allahu Akbar, lega mereka. Kita kan tidak. Leganya kapan? Ketika salat. Assalamualaikum, alhamdulillah, selesai sholat. Ada orang seperti itu. Dianggap itu sesuatu yang nikmat. Tidak. Kenikmatan itu sesuatu yang mahmud, yang terpuji di dalam agama itu kalau kita ini begitu takbir merasa lega. Allah, lega, dada kita lapang. Kenapa? Karena kita lagi bermunajat kepada Allah. Saat kita salam, kita kembali,
Ya, dada ini sempit. Kenapa? Karena meninggalkan bermunajat kepada Allah. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Ju'ilat aini qurrat aini fi shalah. Kata Rasulullah, saya itu dibikin nyaman sejuk ketika lagi sholat. Ketika lagi sholat nyaman, kepingin tidak keluar. Nah, kalau kita ingin mengukur sholat kita ini kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini habis salam kok merasa lega, merasa puas, tapi saat takbiratul ihram tidak puas, tidak lapang dada kita, itu menandakan sholat kita masih belum standar atau belum maksimal. Ini masih perlu diperjuangkan, diperbaiki. Itu yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, saya berusaha memperbaiki sholat 20 tahun. Baru setelah itu saya merasakan kelezatan sholat. Nah, kalau sholat kita sembarangan, biasa-biasa saja, itu saja, ya sholat itu tidak akan memberikan kelezatan. Jadi halawatul iman, iman itu ada halawahnya, kenikmatannya yang harus kita yakini, sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, waktu kita sangat singkat sekali. Hadis yang akan kita sampaikan ini kita akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, dari pemaparan yang saya sampaikan terkait dengan kecintaan terhadap Rasulullah, barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan, sisa waktu saya gunakan untuk tanya jawab. Saya persilahkan kepada hadirin untuk bertanya 1-2 pertanyaan. Tafadhal. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Apa bingung mau bertanya apa? Oh, paham. Karena orang yang tidak mau bertanya cuma 2, paham sekali atau bingung, tidak tahu apa yang mau ditanya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicara kecintaan terhadap Rasul, tapi saya baca bahwa Rasul meninggal, kenapa kita bisa tidak makamkan itu setelah 3 hari baru dimakamkan? Apa ada hubungannya dengan kecintaan ini? Kemudian tadi mengenai sholatnya, terus terang ya, niat kita melaksanakan sholat itu kita belum murni. Kenapa? Karena coba niat kita sholat karena Allah Ta'ala itu doang, bukan untuk supaya bisa menghilangkan keji dan luka gitu. Sholat bahkan pagi berdoa, ya tidak jelas kita ini. Oke. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditunda pemakamannya? Karena memang di Madinah saat itu sudah terbentuk negara Islam, sehingga ketika Rasulullah wafat maka dibutuhkan pengangkatan khalifah. Nah, karena pengangkatan khalifah, para sahabat semua takut dengan namanya kepemimpinan, karena mereka tahu itu semua amanah dan akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan mereka merasa tidak mampu, sehingga mereka saling suruh itu antara satu dengan yang lain, siapa yang jadi khalifah. Nah, sampai ketika Umar itu bertemu dengan Abu Bakar, saling suruh, kamu aja yang jadi khalifah. Kata Abu Bakar, kamu aja. Sampai pada akhirnya Umar pertama kali yang membaiat khalifah kepada Abu Bakar, kamu yang jadi khalifah, saya baiat. Akhirnya dia diangkat. Nah, setelah diangkat baru dimakamkan Nabi SAW, baru dimakamkan Rasulullah. Nah, apakah ada kaitannya dengan ini? Sama sekali tidak ada. Bukan karena mereka karena saking cintanya sama Nabi akhirnya tidak mau dikubur, tidak. Jadi penundaan itu karena ingin diangkatnya seorang khalifah. Ulama rahimahullah taala menyebutkan begitu pentingnya seorang kepemimpinan di dalam Islam untuk mengatur kaum muslimin, sehingga sampai pemakaman Nabi itu ditunda. Kemudian terkait yang kedua, mungkin kita saat sholat mungkin kurang ikhlas atau kurang apa tadi? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kata beliau, "Yambagi lil mu'min ayyuti Allah Subhanahu wa taala." Seharusnya seorang mukmin saat melakukan ketaatan kepada Allah, dia hadirkan 3 hal. 1, saat dia beribadah kepada Allah harus dihadirkan rasa takut kepada Allah, kemudian rasa mengharap pahala dari Allah, kemudian juga cinta terhadap amalan tersebut. Jadi 3 ini yang sering disebutkan oleh para ulama kita, yaitu cinta, kemudian takut, sama rasa harap.
Ini tiga-tiga ini harus hadir. Kita saat sholat, tadi sholat subuh, kita takut kepada Allah. Takutnya apa? Khawatir sholat kita tidak diterima. Kemudian kita juga di waktu yang sama berharap agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Di waktu yang sama kita juga senang untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena pada sholat itu ada ketenangan. Seperti tadi yang disebutkan Nabi, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Saya dibikin sejuk, kenyamanan, ketenangan batin itu ketika lagi sholat. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Tanya ada yang lain? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi membahas tentang pernikahan beda agama. Di yang saya baca memang di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 membolehkan menikahi laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Tapi perlu dengan hari ini yang saya dapati seorang muslim menikahi dengan agama. Tadi pertanyaannya hati-hati dengan jangan menikahi beda agama. Ya, Maksudnya beda agama itu Allah alam apa yang dia maksud, karena ini kan seharusnya ditanyakan kepada penulisnya apa yang dia maksud dengan beda agama. Apakah orang Nasrani sama Yahudi atau orang Buddha sama Nasrani, apa gimana yang dia maksud? Karena beda agama. Karena ayatnya jelas. Ya, ayatnya jelas bahwa perempuan muhsanat, perempuan ahli kitab yang masih menjaga kesucian yang bukan perempuan akan dibolehkan bagi kaum laki-laki muslim menikahinya kalau dia sulit mendapatkan muslimah, ya, dan dia khawatir terjatuh dalam perbuatan zina misalkan, maka dibolehkan, ya, bukan dia itu bukan disunahkan atau dia itu bukan dibolehkan. Sifatnya boleh itu ukuran standar, ya, di dalam agama paling bawah, sekedar boleh tidak dosa. Namun di dalam pembahasan perinciannya memang para ulama berselisih, karena ternyata ahli kitab ini ada mereka ini yang masih berpegang teguh dengan agama keasliannya ahli kitab, ada yang melakukan kesyirikan. Sehingga Ibnu Abbas itu mengatakan tidak ada orang yang lebih kafir daripada perempuan Nasrani, tidak ada yang lebih musyrik daripada perempuan Nasrani. Sehingga keluar fatwanya Ibnu Abbas tidak membolehkan nikah sama perempuan Nasrani. Sebenarnya ditelusuri oleh para ulama ahli kitab itu ada dua. Ada yang masih berpegang teguh kepada agama aslinya, dia tidak melakukan kesyirikan, tapi memang agama mereka sudah terhapus dengan diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada perempuan Nasrani memang dia melakukan kesyirikan, dan ini yang tidak boleh. Ini fatwa Ibnu Abbas mengarah kepada perempuan ahli kitab yang sifatnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian pertanyaan tadi, Allahu a'lam apa yang dimaksud oleh penulisnya, beda agama itu apa yang dimaksud, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya sudah habis, jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita ke jalan yang diridhoi dan dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah, dan kita berharap semoga Allah mematikan kita di atas sunnahnya, di atas tauhid, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman di sisinya, bukan sekedar di hadapan manusia. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bermata semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.